Halo semuanya. Kami dari kelompok 3 kelas 05 SAKM 002 izin ingin mempresentasikan materi dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, yaitu hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang dalam operasi kantor cabang. Sebelum ke materinya, perkenalkan nama saya Zikra Putri Salim. Saya Desa Fitri. Saya Dismonika. Saya Lunas Rafa. Saya Gülserin Tanjung. Langsung aja ke videonya, check this out. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di pertemuan ke-8. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam akuntansi keuangan lanjutan, yaitu hubungan antar kantor pusat dan kantor cabang atau operasi kantor cabang. Melalui pertemuan ini, kita akan memahami nih bagaimana sistem akuntansi yang diterapkan pada kantor cabang, bagaimana pencatatan transaksi antar kantor pusat dan cabang dilakukan, serta bagaimana penyusunan laporan keuangan gabungan pusat dan cabang dilakukan. Selain itu, kita juga akan membahas nih bagaimana masalah khusus muncul dalam pengelolaan hubungan pusat dan cabang. Tujuannya itu adalah agar kita mampu memahami dan mengelola sistem akuntansi terpisah, baik itu kantor pusat dan kantor cabang dengan baik. Nah, untuk pembukaan pembahasan, mari kita mulai dengan topik yang pertama, yaitu sistem akuntansi pada kantor cabang yang akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Jikra. Pada bagian ini, saya akan membahas mengenai sistem akuntansi pada kantor cabang. Secara umum, sistem akuntansi di kantor cabang terbagi menjadi dua, yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Jadi, kantor cabang berfungsi sebagai perpanjangan tangan dalam kegiatan operasional. Sistem ini cocok diterapkan jika kantor cabang berlokasi tidak terlalu jauh dari kantor pusat atau masih memiliki aktivitas terbatas. Sedangkan yang kedua itu sistem desentralisasi, di mana kantor cabang memiliki pencatatan akuntansi tersendiri dan harus membuat laporan keuangan terpisah. Dalam sistem ini, semua transaksi yang terjadi di kantor cabang, seperti penjualan, penerimaan kas, atau pembelian alat kantor akan dicatat langsung oleh cabang. Dengan adanya sistem ini, perusahaan dapat memilih dengan skala usaha dan kebutuhan pengendalian yang ingin diterapkan oleh kantor pusat. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh Dea mengenai laporan keuangan gabungan antara kantor pusat dan kantor cabang. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan gabungan antara kantor pusat dan kantor cabang. Dalam penyusunan laporan keuangan gabungan, terdapat dua jenis laporan utama, yaitu laporan posisi keuangan gabungan dan laporan laba rugi gabungan. Untuk laporan posisi keuangan gabungan, langkah pertama adalah melakukan eliminasi terhadap saldo akun timbal balik antara kantor pusat dan cabang, seperti rekening kantor pusat dan rekening kantor cabang. Setelah itu, barulah dilakukan penjumlahan terhadap akun aset, kewajiban, dan modal yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk memperoleh total posisi keuangan gabungan. Sementara itu, dalam laporan laba rugi gabungan, kita juga perlu melakukan eliminasi terhadap akun transaksi internal seperti pengiriman barang antar cabang atau antar pusat dan cabang, agar tidak terjadi penggandaan pendapatan dan biaya. Setelah eliminasi, seluruh pendapatan dan biaya dari pusat serta cabang digabungkan untuk menghasilkan laba bersih perusahaan secara keseluruhan. Langkah-langkah ini penting agar laporan keuangan gabungan dapat menunjukkan kondisi perusahaan secara akurat dan menyeluruh. Berikutnya, Rul akan menjelaskan bagian yang tak kalah penting, yaitu masalah khusus dalam hubungan pusat dan cabang. Saya akan membahas masalah khusus yang sering muncul antara kantor pusat dan kantor cabang. Masalah khusus ini meliputi beberapa hal utama, yaitu transfer antar cabang, pengiriman barang antar cabang, dan pengiriman barang dan harga jual atau harga pokok. Yang pertama, transfer antar cabang. Hal ini terjadi ketika suatu cabang kekurangan dana dan harus meminjam dari cabang lain atas persetujuan kantor pusat. Misalnya, cabang Bangka meminjam uang sebesar 120.000 dari cabang Belitung. Dalam pencatatannya, cabang Bangka akan mendebit akun kas dan mengkredit cabang Belitung, sementara cabang Belitung akan mendebit akun Bangka dan mengkredit kas. Yang kedua, pengiriman barang antar cabang. Masalah ini muncul karena perbedaan stok antara cabang, di mana cabang satu bisa melebihi stok sementara cabang lain kekurangan. Dalam hal ini, biaya pengiriman biasanya ditanggung oleh cabang penerima atau dicatat sebagai laba rugi di perusahaan pusat.
tergantung kebijakan perusahaan. Jadi, masalah-masalah ini harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan perbedaan pencatatan antar unit. Untuk menutup pembahasan ini, kita dengar penjelasan dari Ica yang akan membahas contoh soal dan contoh kasus. Oke, terima kasih Rul atas penjelasannya. Sekarang saya akan memberikan contoh penerapan dari materi yang sudah dijelaskan sebelumnya melalui latihan soal. Contohnya, pada bulan Januari 2019, PT Maja yang berkantor pusat di Jakarta memiliki cabang di Tangerang Selatan. Cabang tersebut memiliki dana tambahan dari kantor pusat sebesar 12 juta rupiah. Membeli peralatan senilai 15 juta rupiah, menerima pengiriman barang sebesar 13 juta rupiah, serta mencatat berbagai transaksi seperti penjualan tunai dan pengiriman uang kembali ke kantor pusat. Semua transaksi ini menggambarkan bagaimana hubungan keuangan antara kantor pusat dan kantor cabang saling berpengaruh. Dari kasus ini, kita bisa melihat betapa pentingnya pencatatan akuntansi yang terpisah, namun tetap terkoordinasi antara pusat dan cabang agar laporan keuangan gabungan perusahaan dapat disusun dengan tepat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi pusat dan cabang bukan hanya soal pencatatan, tetapi juga tentang koordinasi, transparansi, dan pengendalian internal yang baik. Jadi, sebagai kesimpulannya adalah hubungan kantor pusat dan kantor cabang merupakan bagian penting dalam menjaga kelancaran operasional dan ketertiban pencatatan keuangan perusahaan. Melalui sistem akuntansi yang baik, baik sentralisasi maupun desentralisasi, setiap transaksi dapat dikelola secara akurat dan transparan. Koordinasi yang efektif antara pusat dan cabang akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal serta mendukung pengambilan keputusan yang manajerial yang tepat. Nah, gimana nih teman-teman video presentasi dari kelompok kami? Semoga dapat dimengerti.